Halo bro Pak nih, selamat datang di channel saya. Nah, di video kali ini aku akan nge-review ya, mereview sebuah produk terbaru dari One Reset, yaitu Tabletica alias CO2 tablet ya bro. Nah, di video-video sebelumnya aku tuh nggak pernah menggunakan CO2 tablet, cuman di video kali ini baru tak review ya. Kenapa aku mau review CO2 tablet dari One Reset? Yang pertama karena ada hal yang baru. Sebenarnya nggak baru sih. Ini ada kayak CO2 star diffuser ya. Nah, ini sebenarnya model seperti ini udah dipakai oleh scraper sekitar era-era tahun sekitar 9 tahun yang lalu lah. Banyak yang menggunakan metode seperti ini. Cuman sekarang dibuat lagi oleh One Reset. Jadi buat para scraper zaman now itu bisa menikmati trik-trik seperti ini. Jadi kalian bisa membelinya satu paket dengan CO2-nya seperti ini, atau kalian bisa membelinya ini aja. Tapi kalau mau beli ini kayaknya harus beli satu pack seperti ini. Kalau nggak salah untuk harga starter kitnya itu sekitar 120 ribuan. Kalian akan mendapatkan CO2 starter diffuser sama satu botol Tabletica CO2 tablet, isinya 100 butir. Kalau nggak salah sekitar 120 ribuan kalau nggak salah harganya. Nah, ini udah tak pakai ya, udah tak coba beberapa bulan, sekitar sebulan yang lalu aku udah nyoba. Dan aku udah membuat contohnya juga menggunakan tanaman rotala. Yang menurut aku tanaman rotala itu salah satu tanaman yang membutuhkan CO2 cukup banyak sih. Itu menurut aku ya, karena di sini tuh kalau aku menggunakan atau membuat aquascape menggunakan rotala itu tanpa tak injeksi CO2 itu kebanyakan pada kurus terus mati kayak gitu. Nah, sebelum kita ngebahas ke yang lain, di sini aku mau sedikit ngasih penjelasan tentang CO2 tablet ini. Jadi untuk satu butir tablet CO2 ini bro bisa untuk menambahkan 7-10 ppm dalam 10 liter air. Jadi tinggal kalian hitung-hitung sendiri ya. Aku sendiri tuh nggak pernah melajarin berapa ppm di aquascape, karena selama ini aku dapat aquascape yang penting ada CO2. Ketika CO2 habis ya tak isi seperti itu. Nah, aku udah membuat sebuah contoh. Ini aku contoh kemarin awal tanam menggunakan CO2 Tabletica ini dengan ukuran akuarium itu panjang 60 cm, tinggi 35 dan lebar 35, paling sekitar untuk airnya itu 72 liter atau 74 liter ya. Nah, untuk tanamannya di sini aku menggunakan Rotala BSD, Rotala Green sama Hydrocotin Tripatirta sama Airgrass bro. Ini aku ya sekedar untuk contoh aja ya. Nah, sepengalamanku di sini bro, aku menggunakan tanaman Rotala ini itu nggak pernah berhasil kalau tidak diinjeksi CO2. Jadi di sini tuh harus menjadi CO2 supaya tanaman Rotala ini supaya bisa subur dan bisa bertahan lama kayak gitu. Nah, aku terus menggunakan CO2 tablet ini dari awal tanam sampai hari ke-7 itu hasilnya menurut aku cukup kaget ya. Ternyata cukup efektif sih menggunakan CO2 starter diffuser. Kalian bisa lihat hasilnya seperti ini. Itu usia 7 hari Rotalanya udah serimbun ini. Ini udah serimbun ini dan aku belum trimming ya. Nah, untuk pemakaiannya berapa butir? Sebenarnya cukup boros sih. Kalau misalkan dengan tanaman seperti ini itu aku menghabiskan perharinya itu 9-12 butir CO2 tablet seperti ini. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau kita hitung-hitung sebenarnya agak boros kalau misalkan kita menggunakan tanaman-tanaman seperti ini atau tanaman yang membutuhkan CO2 yang cukup banyak. Cuman kalian bisa mengakalin dengan tanaman yang low CO2, atau kalian bisa menggunakan seperti Anubias, Bucipalandra, Moss, Valesneria, Cryptochlorine. Itu bisa digunakan atau bisa lebih menghemat CO2 kalian atau CO2 tablet ini. Nah, aku akan memberi sedikit contoh buat kalian ya. Di sini kalian bisa menambahkan misalkan untuk volume akuarium 10 liter kalian bisa menambahkan 2-3 tablet. Untuk volume 20 liter itu 3-6 tablet. Untuk volume 30 liter 5-9 tablet, dan untuk 30 liter ke atas 9 tablet ke atas, jadi bisa 9 tablet lebih ya. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung dari antara CO2 tablet sama CO2 G-Shot akan lebih hemat CO2 G-Shot. Cuman semua tergantung kalian ya, karena ini sebuah pilihan sih, atau sebuah kayak wah ternyata ada CO2 tablet. Dan yang buat kalian yang nggak mau ribet, misalkan di kantor atau di rumah yang takut ketika merakit CO2 DIY takut meledak, akhirnya ada sebuah pilihan untuk menggunakan CO2 tablet seperti ini. Dan udah ada CO2 star diffusernya jauh lebih efektif sekarang, jadi CO2 nya itu nggak terbuang sia-sia. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya pembuatan tadi ya. Aku bakal sedikit ngasih cara pemakaiannya seperti apa, cara pemasangan seperti apa. Yuk kita langsung gaskan aja.
Untuk pemasangannya cukup simpel ya bro, jadi seperti kita memasang skimmer ya. Jadi kita tinggal dimasukin ke sini aja, caranya seperti ini. Usahakan udaranya ini jangan sampai ada oksigen, kita keluarin dulu oksigennya. Nah, sampai benar-benar terisi air semuanya ya, baru kita pasang ke kacanya, terus kita kunci atau kita kuat bautnya lah. Nah, seperti ini. Secara desain cukup cakep ya bro, untuk alatnya ini kelihatan mewah. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan CO2 tablet, kalau tanpa disertai start diffuser ini, kalian akan seperti ini bro. Nah, jadi CO2 tabletnya itu dia akan menguap ke atas, alias langsung menguap ke udara seperti itu. Jadi ya terlarut di dalam air itu kurang maksimal kalau kita menggunakan dengan metode seperti ini pada umumnya. Nah, dengan start diffuser CO2 dari OneReset ini, kita bisa menghemat CO2 tabletnya supaya lebih maksimal. Jadi caranya seperti ini, kita tinggal masukin ke ininya. Kalian bisa lihat ininya masih kosong ya. Bentar, setting dulu kameranya. Nah, kalian bisa lihat. Bentar, ini tak fokusin dulu. Tak ketok ya, sebelah sini weh. Nah, ini kalian bisa lihat ini masih kosong, belum ada isinya, alias masih air semua. Kita masukin CO2 tabletnya ke sini. Nah, kita masukin ke sini. Nanti CO2-nya itu akan tertahan di sini, bro. Kalian bisa lihat di bagian atasnya itu. Nah, udah mulai terisi CO2 kan. Nah, seperti itu. Kita tungguin, ini aku masukin 5 butir ya. Jadi CO2-nya itu dia akan tertahan di sini dan akan terlarut pelan-pelan. Nah, jadi dia akan seperti ini, bro. Akan terisi dengan CO2. Ini biasanya itu untuk segini itu sekitar 3-4 jam ya. Jadi lama ketahanan CO2 terlarut dalam air akuarium tergantung pada jumlah dan jenis tanaman dan intensitas cahaya, bro. Arus juga mempengaruhi untuk ininya. Jadi kalau kalian menggunakan tanaman yang seperti ini mungkin agak boros ya, karena ini aku sehari menghabiskan 9-12 butir seperti ini. Jadi aku tuh nggak pernah ngukur ppm nya sebenarnya sih bro. Kalau ini habis tak isi lagi. Ini kan udah ada CO2 nya nih. Nah, ini kalau ini habis tak isi lagi. Nah, ini kalian gunakan ketika lampu nyala, jangan kalian gunakan ketika lampu mati. Jadi ketika lampu nyala itu biasanya per hari 6-8 jam ya bro. Jadi bisa kalian atur sendiri. Nah, ini hasilnya sekitar hampir 10 hari udah tak trimming, itu rotalannya kayak gini. Ini cukup bikin aku kaget sih. Ini menggunakan CO2 tabletika ini ya bro. Nah, kayak gini, seperti ini. Jadi membutuhkan. Nah, ini aku juga punya contoh untuk aquascape menggunakan tanaman yang low CO2. Ini ukuran akuariumnya 70 cm bro. Jadi aku menggunakan CO2 tabletnya itu sekitar sehari itu 6-9 butir. Jadi paling aku cuman ngisi kalau ini kosong tak isi, kalau udah habis tak biarin. Untuk lampu ini aku biasanya itu 6-7 jam, karena tanaman yang low lag juga, yang low CO2, bisa dikatakan tanaman yang low maintenance ini, atau low tech biasanya orang nyebut di aquascape ya. Ini tanamannya seperti yang sebutin tadi, menggunakan Bucephalandra, Cryptochlorin, terus Vallisneria, ada juga Sagittara subulata, dan ada sedikit dari grass. Nah, seperti itu. Kalian bisa lihat ini untuk CO2 tabletnya. Nah, kayak gini. Dia akan terlarut pelan-pelan dan akan mengikuti. Biasanya semakin banyak tanaman itu akan semakin cepat untuk terlarut ya bro. Wah, ini sayangnya cahayanya mantul di kaca ya. Nah, ini contoh tema natural yang mungkin bisa kalian tiru di rumah, terutama untuk tank-tank yang lebih kecil ya kan. Tanknya itu besar-besar 70 cm sih. Kalau kalian menggunakan tank-tank 40 cm akan jauh lebih efektif lagi gitu loh. Lebih hemat. Oke, bro-bro paknya, jadi kurang lebih untuk review produk terbaru dari OneReset seperti tadi ya. Aku juga bisa nyatakan hasilnya menggunakan tanaman rotala usia 7 hari. Menurut aku hasilnya cukup wah. Ya karena mungkin ada itunya ya, ada diffuser kitnya ya, atau udah ada alat yang supaya CO2 tablet itu dia nggak langsung menguap ke udara, dia akan tertahan di situ, jadi dia akan terlarut pelan-pelan kayak gitu. Ya, itu salah satu trik di aquascape sih. Nah, semua kembali ke kalian ya. Jadi kalian pengen CO2 seperti ini atau pengen CO2 G-Shot atau CO2 yang lain, itu terserah. Yang pada intinya itu aquascape itu bukan cuma sekedar diinjeksi CO2 terus subur, enggak. CO2 itu hanya untuk
proses tanaman fotosintesis. Jadi ada cahaya, ada CO2, tanaman melakukan proses fotosintesis. Jadi jangan selalu berpikir kalau di CO2 bakalan subur, enggak bro. Semua tergantung perawatan yang kita lakukan seperti lampu, nutrisi, cair, air, semua itu harus benar-benar imbang supaya tanaman kalian lebih subur lagi. Oke bro, oke, beberapa kurang lebih seperti itu. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jika ada penyampaian yang kurang jelas, silahkan kalian koreksi di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Intinya kita selalu happy dalam bermain aquascape. Oke, beberapa sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.